untuk dapat menghadiri wirid rutin bulanan Ikrar di rumah saudara kita. Aprisman. Di rumah saudara kita Aprisman sekeluarga. Semoga Allah lebih eratkan tali silaturahmi dan rasa persaudaraan di antara kita hendaknya, dan semoga kita diberi perlindungan dari wabah, dari bala, dan Allah selamatkan kita beserta keluarga hendaknya dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Semoga kita semua bisa menyayangi apa-apa yang beliau sayangi, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang dirindukan Rasulullah, yang dicintai Rasulullah, dan semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Ikrar Rokan Hulu beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Berlian Siregar SAG, yang alhamdulillah sudah bersama kita saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para nenek mama, alim ulama, jadiah pandai, orang Sumando. Dan yang sama-sama kita hormati para bundokan dua, Limpapeh Rumah Nanggadang, Sumara Anjong Kota Nagari, Pamelan Alam Minangkabau. Dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini, ketek Manamo Gadang Bagala yang tidak disebutkan nama dan gelarnya satu persatu pada malam hari ini. Baiklah, dengan segala hormat dan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan kami untuk membawa acara pada malam hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Mukadimah insyaAllah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita mintakan kesediaan dari saudari kita Nel Tausiah, insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Berlian Siregar SAG sekaligus dengan doa jeddah dan penutup. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala permasalahan kita kepada Allah. InsyaAllah Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini, dan Allah lancarkan acara ini dari awal sampai akhir hendaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, kita masuk acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan saudari Nel. Kepada saudari Nel dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لذو الحصاد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Nel. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima siraman kolbu atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Berlian Siregar SAG. Dan kita masuk acara selanjutnya, tausiah kepada Al-Ustadz Berlian Siregar SAG di mati Pak. Matian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah anggota Ikrar Kabupaten Rokan Hulu dalam acara wirid pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini akan diberkahi dan diridhai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat tersebut di hari akhirat nanti kita diakui sebagai umat beliau. Yang saya hormati pengurus beserta seluruh anggota Ikrar Kabupaten Rokan Hulu, yang saya muliakan orang-orang tua kita, alim ulama, cabut pandai maupun tokoh masyarakat dari Ikrar Kabupaten Rokan Hulu. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus yang telah memberikan amanah kepada saya untuk memberikan tausiah pada malam hari ini. Bagi saya sangat berat sekali untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini, karena yang saya lihat yang hadir pada malam hari ini sudah tidak asing lagi. Ada Bapak Haji Suhaimi Ismail, kemudian saya lihat juga ada Bapak Haji Fauzan, ada lagi itu Bang Sona, dan yang lain-lain. Jadi nanti kalau dalam ceramah ini ada yang salah atau ada yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada protokol yang telah menyampaikan kepada kita penceramah pada malam hari ini adalah Berlian Siregar. Saya ini lama tinggal di Bukit Tinggi. Sejak tahun 89 sampai akhir tahun 2000 saya tinggal di Bukit Tinggi. Kalau Sumatera Barat itu jangan tanya Bapak Ibu lagi. Bertanding saya mau dengan Bapak Ibu dari Ikrar. Kalau tanah datar itu jangan tanya saya lagi. Alhamdulillah pada tahun 1996 saya pernah menjadi juara musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Kecamatan Rambatan. Wakil Bupati Mas Nevi itu adalah teman saya ketika musabaqah tilawatil Quran. Istri saya juga orang Bukit Tinggi, tepatnya Simpang Piaro naik ke atas, kemudian Kota Tuo naik lagi ke atas ada Simpang Kubang, masuk ke kiri ada namanya Babuai. Maka saya ini diberi gelar di sana Malin Sati. Maka yang lebih pantasnya saya ini Berlian Malin Sati SAG. Untuk sementara hilangkan dulu Siregarnya, tak masalah bagi saya. Kemudian
Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada Abang Said Prisman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Bagi saya, Bang Prisman ini sudah tidak asing lagi karena dulu sudah kenal dengan beliau. Sebab di Masjid Taqwa itu saya lama tinggal. Tahun 2001 saya merantau ke Ujung Batu. Tempat tinggal saya pertama itu adalah di Masjid Taqwa, persis di bawah. Dan makan saya setiap hari ketika itu adalah di rumah Adinda Aswad. Waktu itu masih hidup lagi Bapak Haji dan. Jadi bagi saya pasar itu sudah tidak asing. Sehingga pada saat ini diamanahkanlah kepada saya menjadi ketua Masjid Taqwa. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak pembangunan yang kita laksanakan dan menjadi kontraktornya. Kemudian juga di sana tim pro-nya adalah Dacan. Sudah penimbunan karena ada mewakafkan tanah di depan Masjid Taqwa. Kemudian mulai hari besok mungkin sudah dimulai pembangunan rumah ruko rumah petak. Karena rumah butet yang di depan itu, yang 3 petak itu sudah diserahkan kepada Masjid Taqwa. Kontraktornya, kemudian juga tim pro-nya adalah Dacan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ini itu bisa diselesaikan. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ada 3 keuntungan yang Allah berikan. Keuntungan yang pertama adalah setiap langkah dan ayunan tangan dari rumah menuju tempat ini namanya adalah majelis taklim. Karena saya diundang untuk menyampaikan ceramah agama. Ini namanya adalah majelis taklim. Majelis taklim itu artinya adalah tempat untuk mencari ilmu. Setiap langkah dan ayunan tangan Bapak Ibu dari rumah menuju tempat ini akan dihitung dan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Mungkin di antara tetangga ini ada yang jalan kaki dari rumah. Kalau Bapak Ibu dan dia dari pasar, macam si Is, itu dari pasar, dia bukan jalan kaki tapi naik Honda. Lalu bagaimanakah Allah menghitung pahala untuk si Is, termasuk Bapak dan Ibu yang pakai Honda itu? Yang pertama adalah mungkin saja setiap putaran roda sepeda motor atau Honda itu yang akan dihitung dan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Atau mungkin setiap gas yang Bapak Ibu gas. Ada yang bawa Scoopy, kemudian ada yang bawa NMAX dan segala macam. Maka setiap gas yang Bapak Ibu gas itu akan dihitung dan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Maka Bapak Ibu, uni-uni yang naik sepeda motor, yang membawa Honda pada malam hari ini, kalau ingin banyak dapat pahala, pulang beko, aco-acolah menggas. Biar banyak pahala. Nanti harus tabang beko Hondanya. Itu yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua adalah salah seorang dari anggota Ikrar Rokan Hulu tadi dimintakan oleh pembawa acara untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Saya dengarkan tadi, bacaannya bagus, kemudian tajwidnya bagus. Maka bagi Bapak Ibu yang mendengarkan Al-Quran dibacakan tadi, ada janji Allah. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, lalu kamu dengarkan baik-baik, maka saya lihat tadi tidak ada satu orang pun yang memakan snack. Padahal lain semangka, sudah itu lain bakwan. Tidak ada satu orang pun yang memakan semangka dan memakan bakwan ketika Al-Quran dibacakan. Maka bagi Bapak Ibu yang mendengarkan Al-Quran dengan hikmat ketika Al-Quran dibacakan, kata Allah, la'allakum turhamun, di hari akhirat nanti kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Kalau sudah Allah memberikan kasih sayang kepada kita, jangan ragu lagi dalam hidup. Insya Allah akan selamat mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak.
Yakin dan percayalah, orang yang mendapatkan rahmat itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka kalau mau lihat wajah-wajah uni-uni udah-udahan hadir malam kok, memang wajahnya wajah penghuni surga saya lihat ini. Wah. Yang ketiga, keuntungan yang Allah berikan adalah orang yang datang ke majelis taklim. Disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, itu adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di majelis taklim, orang yang datang ke majelis taklim, mendengarkan ceramah-ceramah agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu katakan adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Andai kata kita yang hadir pada malam hari ini ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala nanti, maka orang yang meninggal ketika berada di dalam majelis taklim, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Botanya ini dulu. Inilah yang mau masuk surga. Lea mua. Amatilah ini. Nah, inilah keuntungan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu untuk di masa-masa yang akan datang, wirid pengajian yang akan datang, insya Allah akan semakin banyak lagi anggota masuk ke dalam Ikrar Kabupaten Rokan Hulu ini. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini saya sampaikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila yang segumpal daging itu baik, salahal jasadu kullu, maka akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kepalanya baik, isi kepalanya baik, matanya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya juga baik. Kalau sudah seluruh anggota tubuh manusia itu baik, bisa dipastikan manusianya pun akan menjadi manusia yang baik. Wa idza fasadat, dan apabila yang segumpal daging itu jahat, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya akan jahat. Mata jahat, telinga jahat, mulut jahat, otak jahat, tangan jahat, kaki juga akan menjadi jahat. Kalau sudah seluruh anggota tubuh manusia itu jahat, bisa dipastikan manusianya pun akan menjadi manusia yang jahat. Ala wahyal qalbi, ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah hati. Maka saya akan cerita hati malam ini. Saya tanya dulu udah di luar. Pertanyaan saya, mana lebih mau hati yang sakit atau gigi yang sakit? Gak ada yang mau jawab. Uni pilih ya, mana lebih mau hati yang sakit atau gigi yang sakit? Gak pernah muat. Nah, kedua-duanya tak mau. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya akan sampaikan kepada kita pada malam hari ini adalah masalah hati. Sebab apa? Menentukan seseorang itu menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jahat adalah tergantung hati. Dalam Al-Quran, macam hati cuma dua. Tapi tidak hati kambiang dong. Macam hati itu dalam Al-Quran cuma dua. Bapak Ibu yang bawa handphone, kalau lagi aplikasi Al-Quran, buka. Klik Al-Quran, lihat surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Lihat nanti. Kalau umpamanya tidak bawa handphone, nanti selesai acara, kita makan snack, kemudian kita makan, insya yakin lama sampai di luar. Selesai pulang beko ke rumah, ambil Al-Quran, buka surah Asy-Syu'ara 88-89. Yawma la yanfa'u malun wala
man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun. Yauma arti di situ adalah di hari akhirat nanti. Pada hari kiamat nanti la yanfa'u malun, tidak ada manfaat harta yang kamu miliki. Seberapa banyak pun harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia ini, di hari akhirat nanti tidak ada manfaat lagi. Jadi kamu kok, ambo mohon maaf, tahun ini ya udah. Ambo kalau ceramah itu memang tangan main, tangan kida, tangan kanan main. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kalau saya punya cincin berlian. Lagi. Di hari akhirat nanti tidak ada manfaat harta yang kamu miliki. Seberapa banyak pun harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia, sebesar apapun rumah yang kita miliki, semewah apapun kendaraan yang kita miliki di atas dunia, di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kata Allah, tidak ada manfaat. Wala banun. Banun itu artinya adalah keturunan. Kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu. Maka di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, anak dan cucu yang kita miliki juga sudah tidak ada manfaatnya. Sebab apa? Di hari akhirat nanti, masing-masing kita yang akan mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan di atas dunia. Suami tidak bisa bela istri lagi. Ibu, kalau waktu mendapatkan kuning, jangan tanya lain. Kaulah bintang, kaulah bulan, kaulah matahari, kaulah segala-galanya. Tanpa dirimu hidupku ini terasa hampa. Di hari akhirat nanti tak ada kata-kata yang seperti itu lagi. Istri tidak bisa bela suami, suami tidak bisa bela istri, anak tidak bisa bela ayah, ayah juga tidak bisa bela anak. Artinya adalah di hari akhirat nanti, masing-masing kita yang akan mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan ketika hidup di atas dunia. Maka seluruh harta kekayaan, bahkan anak-anak yang kita miliki di atas dunia, di hari kiamat nanti tidak ada manfaat. Lalu apa yang bermanfaat? Qalbun salim. Dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ternyata Bapak Ibu, yang bermanfaat di hari akhirat nanti adalah kita datang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih atau hati yang suci. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, macam hati yang pertama adalah hati yang bersih. Ingat, satu. Yang kedua, macam hati di dalam Al-Quran. Nanti lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka, di dalam hati manusia itu ada penyakit. Berarti Bapak Ibu, di dalam hati kita ini ada penyakit. Kemudian Allah tambah lagi penyakit itu. Maka manusia-manusia yang ada di dalam hatinya itu penyakit, maka mereka akan mendapatkan azab yang sungguh sangat pedih dari apa yang mereka dustakan ketika hidup di atas dunia. Yang kedua namanya adalah hati yang berpenyakit. Yang pertama hati yang bersih, qalbun salim. Yang kedua hati yang berpenyakit atau qalbun marid. Pertanyaan saya untuk ikrar rohul, manakah yang dipilih? Hati yang bersih atau hati yang berpenyakit? Cius. Oke, kita buktikan. Jajan, ingat. Sepakat seluruhnya anggota Ikrar Kabupaten Rokan Hulu mengatakan hati yang kami pilih adalah hati yang bersih atau qalbun salim. Kita buktikan. Hati yang bersih, tanda-tandanya kita lihat dalam Al-Quran. Kata Allah,
Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tanda-tanda hati seseorang itu hati yang bersih. Tanda hati seseorang itu hati yang suci, kata Allah, adalah hatinya tidak pernah resah dan gelisah dalam hidup, apalagi galau. Pertanyaan untuk Kunilai pernah galau? Kadang di web status di FB sedang galau. Orang yang galau, orang yang hatinya resah dan gelisah, itu bukanlah termasuk hati yang bersih. Mungkin kan ada istilah galau lagi, kan ya? Bukan galau boleh dalam hidup itu. Tak boleh kita galau. Jangan resah dan gelisah dalam hidup. Sebab resah dan gelisah itu lagu tahun 70-an itu. Resah dan gelisah, lagu lama itu. Jangan. Apa yang kita pikirkan di atas dunia? Yang penting bagi kita adalah bagaimana supaya hati kita ini tenang dan tentram. Kunci untuk mendapatkan supaya hati kita ini tenang dan tentram mudah, Bapak Ibu. Nih, terkadang kan lain masuk, hati awak tidak sana. Arto lain, foto lain, rumah dadak, sawit lebar. Apalagi inilah 2.500 lah sekilo. Coba bayangkan. Kebun sawit ada, rumah mewah, kendaraan juga ada. Jadi banyak, hutang tidak ada. Tapi resah. Lalu malam, tangan di atas kepala. Lain istilah sumber, mato lalu hati batanggang. Mata lalu hati batanggang. Mata terpicing tapi hati mengerawang. Disebabkan apa? Ternyata Bapak Ibu, kalau sekiranya yang hadir pada malam hari ini ada seperti itu, padahal rumahnya sudah ada, kendaraannya ada, kebun sawitnya juga ada, fasilitas hidup dia miliki, bahkan di bank juga sudah ada uang, tapi resah dan gelisah hidupnya, itu menandakan apa? Dia jauh dari Al-Quran. Jujur, ini jujur. Kira-kira ini uni yang adu malam kok lebih lama memaci handphone dari maci Al-Quran. Jujur. Yang kedua, mana lebih lama melihat TV dari handphone? Handphone lihat, TV lihat, Al-Quran jarang. Bapak Ibu, bagaimana hidup kita ini akan tenang dan tentram sementara tidak kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dan teman di dalam kehidupan. Padahal Rasulullah sudah katakan, Iqra'ul Quran, baca oleh kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang yaumal qiyamah, di hari akhirat, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai teman dan sahabat. Yang dimaksud dengan teman dan sahabat di situ adalah dia sering dan gemar membaca Al-Quran. Tidak. Kalau nonton TV, aman berjam-jam. Tapi kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kalau hanya sekedar seperti itu, tidak kita jadikan Al-Quran sahabat, tidak kita jadikan Al-Quran sebagai teman di dalam kehidupan, jangan diharap akan mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan batin, walaupun harta kekayaan yang kita miliki melimpah ruah di atas dunia ini. Nah, oleh sebab itu, mitra Rohul yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini, kita semakin gemar, kita semakin rajin membaca Al-Quran.
Sebab apa? Al-Quran itu yang akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, tanda-tanda hati seseorang itu termasuk hati yang bersih atau qalbun salim adalah dia jadikan Al-Quran itu sebagai teman dan sahabat di dalam kehidupannya, sehingga hatinya itu merasa tenang dan merasa tentram, tidak pernah resah dan gelisah, apalagi galau. Dua, tanda-tanda hati seseorang itu termasuk hati yang bersih atau qalbun salim adalah dia sering menjalin silaturahim. Ini guru pengajian kita laksanakan ini sesungguhnya adalah untuk menjalin silaturahim. Sesama sakampuang awak, sama-sama dari rau-rau. Terkadang Bapak Ibu lah di rantau baru terasa sayang awak. Sama dengan kami, kalau masa di kampung cuek-cuek saja itu. Jangankan orang lain, bahkan terkadang keluarga kita sendiri kalau di kampung cuek kita. Tapi kalau sudah di kampung orang, kita sudah pergi merantau, jangankan keluarga kita sendiri, yang tidak kenal dia pun akan semakin sayang kita. Jadi silaturahim. Ayo kita hubungkan sesama kita dari ikrar. Oh, kita sama-sama dari rau-rau. Kalau rau-rau itu, kalau dulu masuk kuliah di Bukit Tinggi, mungkin sekali sebulan lewat tuh. Sebab apa? Iyo, rencana buat barih dulu orang sidang, tapi tidak jadi loh. Dan batu sangka limu kaum, tampaknya di batu batikam. Saya tahu batu batikam. Ambo pernah dulu pai ke batu batikam, dek mahasiswa lah namun no. Dua-dua di atas batu tuh, 3 orang. Jangan cuma-cuma dua di sini. Awak remaja masih mahasiswa dua lo di batu batikam tuh. Termasuk dulu batu angke-angke. Angke batu tuh. Kalau berdua, alun lain. Sampai berdua. Kalau tidak berdua, tidak bisa mereka mengangkat batu tuh. Apa itu? Jadi kalau batu sangka itu dah can, kamu batan dia bukan. Mana dia wadawa. Batu sangka itu kalah. Rambatan, sungai yang termasuk ke sini. Kalau 5 kaum tuh lagi jalan ini sadunya. Aku lagi itu. Nah, jadi ayo kita hubungkan silaturahim. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang membuat hati kita tenang itu adalah apabila kita menjalin silaturahim. Apalagi seperti ini, sama-sama duduk, sama-sama mendengarkan ceramah, nanti sama-sama makan snack lagi kita, kemudian sama-sama makan kita lagi. Itu artinya adalah menjalin silaturahim. Jangan putuskan hubungan silaturahim kita sesama umat Islam, terlebih-lebih kita adalah sama-sama dari rau-rau. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan tanda-tanda hati yang berpenyakit. Hati-hati, jangan sampai ada kita yang hadir pada malam hari ini termasuk hati yang berpenyakit, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, tanda-tanda hati seseorang itu berpenyakit adalah 1, al-hasad, dengki. Kalau bahasa awak di rau aku tuh dengki itu. Jadi hati kan? Tak boleh. Kalau istilah AAD, SNS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Kita tidak boleh iri hati. Makanya Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, orang yang mempunyai hasad, orang yang mempunyai sifat iri, orang yang mempunyai sifat dengki, sebanyak apapun amal ibadah yang dia laksanakan ketika ia hidup di atas dunia, maka pahala itu akan dihapuskan oleh Allah, tak obahnya seperti kayu yang dimakan oleh api. Artinya adalah kalau lain penyakit iri hati di dalam hati kita, mulai malam kau hilang capek-capek. Sebab apa? Akan bisa menghilangkan nilai pahala amal dan ibadah yang kita laksanakan selama ini. Kadang-kadang dilihat rumah orang semakin lancar, panik hati. Dilihat tetangga membeli kompor gas, awak yang kepanasan.
Saya lihat pula tetangga kiri bepom beli kulkas awak dan kedinginan. Kalau sempat tetangga kita beli kompor gas, beli kulkas, panas dingin badan. Hati-hati, kalau sering panas dingin itu yang membuat stroke. Makanya Bapak Ibu, penelitian dokter, rata-rata orang yang stroke itu adalah disebabkan apa? Tensinya naik. Kenapa tensinya naik? Karena ada sifat iri hati di dalam pribadinya. Maka dinilai. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-hasad. Yang kedua, tanda-tanda hati seseorang itu termasuk hati yang berpenyakit atau qalbu marid adalah dia senantiasa berbenci-bencian. Tabahud kalau dalam bahasanya, berbenci-bencian sesama umat Islam. Nah, oleh sebab itu maka kita di Ikrar Kabupaten Rokan Hulu ini seringlah bermusahabah. Artinya adalah berjabatan tangan, hilangkan sifat dendam, kemudian ayo kita jalin hubungan silaturahim bagi kita. Sebab apa? Luar biasa silaturahim itu. Sebab silaturahim itu artinya adalah menjalin hubungan sesama umat Islam. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya simpulkan saja, hati di dalam Al-Quran disebutkan Allah cuma dua saja. Yang pertama qalbun salim, hati yang bersih. Yang kedua qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang bersih itu tandanya adalah hatinya tidak pernah resah dan gelisah. Untuk mendapatkan supaya hati itu tenang, tidak pernah resah dan gelisah, maka jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dan teman di dalam kehidupan. Maksudnya adalah mari kita sering dan mari kita gemar membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itulah yang akan membimbing dan menuntun kita akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan zikir itu maka hati kita akan merasa tenang dan tentram. Yang kedua, hati yang berpenyakit. Tanda-tanda hati yang berpenyakit itu adalah di dalam hatinya masih ada hasad. Hasad itu artinya adalah dengki melihat orang lain. Hidupnya semakin meningkat, iri hati dia. Hidup orang semakin lebih dari dia, yang pada akhirnya dia pun iri. Kalau ada iri hati, hati-hati, sebab disebutkan oleh Rasulullah, seluruh pahala amal ibadah yang dilaksanakan akan hapus sebagaimana kayu yang dimakan oleh api. Yang kedua adalah tabahud, artinya berbenci-bencian sesama umat Islam. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita jalin silaturahim kita. Mari semakin semangat kita untuk ikut pengajian di Ikrar ini, karena sesungguhnya pengajian ini di samping menjalin silaturahim, ini juga akan membawa pahala bagi kita yang ikut dalam pengajian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita akhiri dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Berlian SAG. Semoga apa-apa yang Al-Ustaz sampaikan tertanam di hati kita semua hendaknya dan menjadi pedoman bagi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan kita masuk acara berikutnya, Jeddah
Johor kali Ben, imbau masuk batu na. Matiin lah. Banyak.